Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak muda yang solih dan solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam bulan suci Ramadan ini, semoga puasa kita full sampai sore dan sampai akhir bulan Ramadan. Pada pertemuan ini, kita akan masuk ke tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita. Muatan IPS. Kita di sini akan membahas tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menentukan letak geografis suatu daerah, siswa dapat menyebutkan ketampakan alam, siswa dapat memberitahu ketampakan alam daratan dan lautan, siswa dapat menyebutkan bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Siswa dapat mengidentifikasi dan menuliskan kegiatan ekonomi masyarakat. Siswa dapat menyebutkan jenis usaha perorangan dan kelompok. Nah, pertama kita akan mengidentifikasi letak geografis. Kita sudah sering membahas ya di materi berikut sebelumnya. Kemudian mengenal ketampakan alam, kegiatan ekonomi masyarakat, dan yang terakhir adalah mengenal jenis-jenis usaha ekonomi. Yang pertama kita akan mengetahui letak geografis. Pernahkah kamu lihat peta Indonesia? Nah, ini adalah peta Indonesia ya. Sudah tentu kamu semua sudah pernah melihatnya. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, karena posisinya berada di antara dua benua dan dua samudra, dapat mempengaruhi kondisi cuaca dan alam yang berlainan, dan Indonesia terletak atau berada di garis khatulistiwa. Ini kita mengenal bahwa bangsa kita terkenal dengan negara agraris ya, di mana di negara kita tumbuh berbagai macam tanaman. Selain itu, Indonesia memiliki letak astronomis, di mana posisi Indonesia yang dipengaruhi oleh garis khayal bumi, yakni garis lintang dan bujur yang mengelilingi bumi. Garis lintang membagi struktur bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu antara utara dan selatan. Garis lintang sejajar dengan garis khayal khatulistiwa atau ekuator yang membentang hingga kutub selatan dan kutub utara. Letak astronomis Indonesia berada pada titik 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sementara garis bujur membelah bumi secara horizontal dari barat ke timur. Garis bujur disebut juga dengan garis meridian yang membatasi letak astronomis Indonesia antara 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, perhatikan peta Jawa Tengah berikut. Di sini ada peta Jawa Tengah dan di situ ada titik lintang bujur timur dan lintang selatan. Nah, di sini kalian menjawab pertanyaan dari Bunda. Yang pertama yaitu daerah manakah yang ditunjukkan peta di samping? Yang kedua, di manakah ibu kota daerah tersebut? Yang ketiga, bagaimana letak geografis daerah di samping? Yang keempat, bagaimana letak astronomis daerah tersebut? Kemudian, sebutkan 5 kota yang berada di antara 7 derajat dan 8 derajat lintang selatan, serta 110 derajat dan 111 derajat bujur timur. Jawab ya pertanyaan dari Bunda ini. Kemudian kita akan bahas ketampakan alam. Nah, ini adalah salah satu contoh ketampakan alam yang ada di Indonesia. Ya. Kemudian kalian tahu apa itu ketampakan alam? Ketampakan alam atau bentang
alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah ketampakan yang ada di permukaan bumi yang terdiri dari daratan dan perairan. Wilayah daratan adalah wilayah permukaan bumi yang tidak digenangi air dan berbentuk padat. Nah, kita bisa lihat contohnya, di antaranya dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan tanjung, kemudian serta delta. Yang berikutnya, wilayah perairan adalah wilayah permukaan bumi yang tergenangi air. Kita bisa lihat contohnya, di antaranya sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Nah, misalnya ketika kita lihat contoh-contohnya dari perbedaan antara wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, kalian sudah pernah berpergian ke luar kota kan ya? Nah, di sini kalian tuliskan kota-kota yang pernah kamu kunjungi dan ceritakan ketampakan alamnya. Misalkan kalau dekat daerah pantai, berarti dia ketampakan alamnya bagaimana, berbentuk daratan atau perairan. Ya, seperti itu. Kalau kalian sedang menyeberang gitu ke sebuah pulau, nah ceritakan di situ ya ketampakan alam yang kalian lihat. Kemudian kita akan bahas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Materi sebelumnya kita sudah pernah bahas ini ya. Nah, kalian masih ingat dengan materi yang lalu mengenai kegiatan ekonomi masyarakat? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, apa aja sih jenis usaha perekonomian masyarakat? Ya, berdagang, contohnya ya. Kemudian perikanan, pertanian, kemudian peternakan, pertambangan, perkebunan, dan perindustrian. Itu adalah jenis usaha perekonomian yang ada di masyarakat. Yang berikutnya adalah mengenal jenis usaha ekonomi. Ini juga materinya sudah pernah kita bahas. Kalian bisa mengulang kembali materi yang lalu. Nah ya, masih ingat jenis-jenis usaha ekonomi? Di sini ada usaha perseorangan dan usaha kelompok. Nah, coba kalian review kembali materi yang lalu, cari informasi tentang usaha perseorangan dan usaha kelompok. Kemudian, ayo kita berlatih. Yang pertama, hubungkan berbagai macam usaha sesuai dengan jenisnya. Silakan kalian cocokkan di sini. Kemudian yang berikutnya adalah lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan informasi yang tepat dan benar. Ini ada peta pikiran, kalian bisa isi ya, jenis usahanya apa, kemudian pengertiannya apa, contohnya apa. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Udah cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.